Yang kedua, ayyuhal waladu anak ingsun, khulasatul ilmi utawi saripatine ilmu iku antak lama yen to ngerti sapa sira, iku antak lama yen to ngerti sira anak taata ing satemene taat, wal ibadata lan ibadah iku ma perkara hiya kang utawi ma iku taat. Sejatinya ilmu, sebenar-benarnya ilmu yang sebenarnya itu adalah kita mengetahui hakikat daripada ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi uang kok tambah ilmu nih tapi gak tambah ibadah ya, taruh gak tambah taate, itu berarti sebenarnya bukan orang yang alim, tapi mereka hanya orang-orang yang menerima berbagai macam informasi. Jadi uang sing diomongne wong alim iku ngerti sak denane sing dimaksud karo taat lan ibadah. Iklam ngerti sapa sira anak taata sak temene taat, wal ibadata lan ibadah iku mutabi'atus syar'i, iku mutabi'atus syar'i fil awamiri wan nawahi, iku mutabi'atus syar'i yaitu anut maring ketentuan syariat fil awamiri ing dalam saben-saben perkara kang den perintah, wan nawahi lan saben-saben perkara kang den larang. Anut nau bil qauli kelawan ucapan, wal fi'li lan kelawan penggawean. Jadi ketahuilah bahwasanya sebenarnya yang dimaksud dengan taat dan ibadah itu adalah upaya kita untuk menyesuaikan semua ucapan dan perbuatan kita sesuai dengan syariat yang diperintahkan dan menjauhi segala sesuatu yang menurut syariat itu dilarang. Iku jenenge ilmu, ilmu kayak ngono, ilmu kayak gitu. Jadi hakikat daripada ilmu itu adalah mengetahui hakikat daripada taat dan ibadah. Dan ibadah dan taat itu tidak lain adalah upaya yang kuat yang dilakukan untuk bisa mengikuti aturan syariat, baik yang diperintah ataupun yang dilarang secara lisan ataupun pekerjaan. Ini perlu dicatat, ini perlu dicatat. Artinya perlu dicatat, kudu diangen-angen. Jadi taat ibadah itu tidak lain adalah upaya keras untuk mengikuti ketentuan syariat, baik yang diperintah ataupun yang dilarang, diikuti baik dari ucapan ataupun pekerjaan. Itu jenenge taat, itu jenenge ibadah. Jadi ibadah lek gak ngerti syariate iku tetep gak kehitung ibadah. Ngomong taat tapi gak ngerti ilmune iku yo gak dijenengi taat. Karena dasar pertamanya itu adalah syariat. Taat sing kaya apa? Taat itu apa andap asor? Enggak. Bahkan kalau ketaatan kita kepada orang kaya di dalam kitab Nasoihul Ibad itu dikatakan krono wong sugih terus awake dhewe hormat. Itu barang siapa di dalam kitab Nasoihul Ibad itu barang siapa yang mantawat doa lighaniyin, itu di dalam bahasanya kitab Nasoihul Ibad. Mantawat doa barang siapa yang tawadhu lighaniyin maring wong kang sugih, lighinahu krono sugihne, maka zahaba sulusa imanihi, maka bakal dicabut 2/3 dari keimanannya. Jadi tawadhu yo gak untuk sembarangan. Tawadhu itu gak untuk sembarangan. Tawadhu itu karena melihat satu keilmuan, nomor 2 karena kesolehan. Karena 2 hal itu yang saya ketahui di dalam kitab Nasoihul Ibad. Jadi sing liyane biasa-biasa wae ngono lho. Biasa-biasa wae. Itu yang dimaksud dengan ketentuan yang sesuai dengan syariat. Yakni ngersake sapa ingsun ing qaul wal fi'li iku kullu ma saben-saben perkara takulu kang nyucapake sapa sira ing ma wa taf'alu lan kang agawe sapa sira ing ma. Jadi yang dimaksud dengan bil qaul wal fi'li itu adalah segala sesuatu yang mau kita ucapkan, wa taf'alu dan semua sesuatu yang
akan kita lakukan. Jadi semuanya itu harus distandarkan sesuai dengan aturan syariat. Cara ngomong sing apik piye, cara agamane ku kaya apa, cara ati megawene iku kudu piye, cara agamane sing bener. Watat rukulan ninggali sapa sira kaulahu ing ucape kulluman wa fi'lahu lan ing penggaweane fi kulluman yakunu ono apa ma biktida syar'i iku tetep kelawan anut maring syariat. Mau berkata, mau melakukan, mau meninggalkan perbuatan ataupun mau meninggalkan ucapan, itu semuanya harus mengikuti aturan syariat. Nah, syariat itu pengetahuan Pak, ilmu pengetahuan. Kamalau sumta gambare koyok lamun poso sapa sira yaumal aidi ing dalem dina loro id wa ayyamit tasyrik lan pira-pira dina tasyrik wa ayyamit tasyriki lan pira-pira dina tasyrik takunu ana apa saum ai fi waqtihima ing dalem waktu loro ne yakun ana apa saum iku asian poso kang maksiat. Artinya mau berpuasa seperti halnya kita mau berpuasa tapi posone njupuk di dino id karo dino tasyrik. Ada lagi hari yang tidak diperbolehkan untuk puasa. Mulai ndelok poso iku ibadah terus sampean ati poso pas waktune riyo iku haram Pak. Iku haram. Salat pun seperti itu. Salat itu ada waktu-waktu yang diharamkan untuk melaksanakan salat. Yaitu adalah pada waktu menjelang maghrib dan sebelum sholat maghrib. Yang kedua setelahnya sholat subuh dan sebelum terbitnya matahari. Jadi pada saat terbitnya matahari sebelum sampai 2 meter dari permukaan. Istilahnya waktu tuluk itu haram untuk melakukan sholat. Itu haram untuk melakukan sholat sunnah maksudnya. Haramnya itu haram apabila tidak memiliki sebab yang bersamaan atau haram karena ketika tidak memiliki sebab yang mendahului. Contoh sampean teko-teko kan marini asar itu haram ngelakoni sholat. Itu tidak haram sampean melakukan sholat sunnah ketika ada sebab yang mendahului atau ada sebab yang bersamaan. Contohnya kayak gini, sampean datang dari masjid, ternyata imami wis sholat asar, ya kan? Sampean kan belum sholat qobliyatul asri. Maka sholat qobliyatul asri itu boleh dilakukan setelahnya sholat asar, meskipun waktu setelahnya sholat asar itu masuk waktu yang diharamkan melakukan sholat. Tapi tidak ketika sampean melakukan sholat qobliyatul asri ditaruh setelahnya sholat asar, dikarenakan sebabnya adalah karena ketika sampean sampai ke masjid itu sudah melihat imam sholat melakukan sholat asar. Itu yang dimaksud dengan adanya sebab yang mendahului. Jelas ya? Jelas. Atau sampean masuk maghrib habis ambil wudhu masuk maghrib adzan, ya kan? Kan masuk ke masjid itu kan sholat sunnah tahiyatul masjid itu kan sunnah. Tapi kan kebarengan karo waktu sing haram. Itu namanya sebab yang bersamaan. Jadi tidak apa melakukan sholat tahiyatul masjid meskipun sebelum melakukan sholat maghrib karena ada sebab bersamaan. Lah itu jenenge syariat. Mau melakukan sesuatu ataupun mau meninggalkan sesuatu itu harus berstandarkan atau mengikuti aturan syariat, dan itu yang dikatakan dengan taat dan dikatakan dengan ibadah. Jelas ya? Jelas? Kalau tidak jelas nanti ditanyakan. Karena fikih itu yo jane piye yo gampang-gampang soro. Fikih itu gampang-gampang soro. Karena banyak nanti pendapat-pendapat yang berbeda, itu banyak. Lanjut. Ayyuhal waladuhe anak ingsun. Yang bagi fayang bagi moko sayukyo laka kedua siro
Fayam bagi moko sayukyo laka kedua siro opo ayyakun ayat ono opo qauluka ucapan siro wa fi'luka lan penggawean lan wa fi'luka lan penggawean siro iku muwafiqon kan ngocoki li syar'i maring syariat. Nyapa kok kaya ngono idil ilmu krana idil ilmu krana utawi ilmu wal amalu lan amal iku bilaktida syar'i kelawan tanpa anut maring aturan syariat iku dolalatun penggawean kang sasar. Jadi semua ucapan dan pekerjaan itu harus disandarkan kepada aturan syariat. Karena ilmu dan amal yang tidak didasarkan kepada syariat yang sudah diajarkan oleh Rasulullah itu adalah kesesatan. Poso. Maka pelajaran yang paling bagus sebenarnya kalau di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, ilmu yang terbaik itu ilmu apa? Ternyata jawabannya di dalam kitab Ta'lim itu adalah ilmul hal. Ilmul hal itu apa? Ilmu yang saat ini sedang sampean mau lakukan. Jadi sampean ate dagang, maka ilmu yang paling bagus untuk sampean pelajari itu ilmune jual beli karena sampean ate dagang. Itu ilmu yang lebih utama. Ate salat, yo kudu ngerti sampean ilmune salat. Ya, itu harus tahu. Sama ketika normal kayak yang sering kita tinggalkan, dan ini pernah diingatkan kepada saya oleh guru saya. Biasanya ketika kita sholat itu kita lihat jam, betul? Ya, kita lihat jam. Tapi kita tidak pernah kontrol jam itu cocok enggak dengan peredaran matahari. Padahal aturan ngelakoni sholat di agama itu tidak berstandarkan jam tapi berstandarkan matahari. Iya kan? Guru saya namanya Ustadz Hadi di Malang. Beliau sekarang masih sugeng. Beliau pegang kitab tafsir. Jadi suatu ketika waktu zuhur, teman-teman di pondok itu sudah ada Allahu Akbar. Saya turun lewat belakangnya masjid, ketemu dengan beliau. Kan beliau biasanya ngimami. Ustaz, mboten ngimami panjenengan. Mif, awakmu kan santri tenanan toh? Nggih. Coba delok. Jadi dikasih apa? Matahari pada waktu itu terang, jelas sekali. Dikasih satu lidi ditajekno. Cek. Delok Mif. Wis mlebu apa durung? Lho nggih Ustaz. Dereng Ustaz. Patokannya orang sholat itu pakai jam apa pakai matahari? Pakai matahari. Lah kok wis adzan? Oh ya Ustadz, gampang nanti tak sampaikan ke teman-teman. Makanya biyen kalau di rumah saya itu masjidnya masih ada pancet gitu, apa? Jam apa? Pancet istilahnya. Kalau di rumah saya itu namanya jam pancet. Ya karena tetap itu aja. Jadi itu kan yang dilihat itu kalau masuk zuhur itu kalau bayangan itu sudah melampaui bayangan benda. Kalau misal mataharinya ada di sebelah sini, itu kan di tengah itu kan dikasih garis. Tak gambar ya. Gampang kok, gampang asli ini gampang. Biasanya kan jam pancet itu kan kayak gini ya. Kalau dari tengah kan kayak gini ya. Nah, kalau dari pinggir itu kayak gini. Nah ini anggaplah dikasih garis. Ya garis barat dan timur. Ini harus sesuai barat dan timur. Barat ini, timur ini. Cara pengaturan barat dan timur. Ya. Kalau matahari itu ada di sebelah sini, ya bayangan itu lepas dari sini itu baru masuk waktu sholat zuhur. Biasanya kan matahari merene kan berarti ini kan melebu merene kan. Bayangannya kan ada di sini. Ini terus sampai ke sini. Nah, matahari nyampe di sini baru dia lebih dari sini sedikit. Ini baru masuk sholat zuhur. Kalau belum seperti ini, itu belum masuk waktu sholat zuhur. Lah apa ini biasanya langsung belok jam. Padahal syarat pertama untuk melakukan semua pekerjaan yang memiliki waktu, ya. Padahal syarat pertama untuk melakukan ibadah yang memiliki waktu, syarat pertamanya kita boleh melaksanakan iku kudu ngerti lek waktune iku wis mlebu. Dan itu harus ada ijtihad kalau mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i. Syaratnya orang mau melakukan pekerjaan ibadah yang memiliki waktu, syarat pertama harus tahu dulu waktunya itu sudah masuk.
dan tidak bisa dikatakan tahu kalau tidak ada upaya mencari tahu. Itu kalau mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i. Pendapatnya Imam Syafi'i seperti itu. Jadi gak iso lah sampai njupuk patokan sing biasa-biasa wae, harus ada usaha mencari tahu. Jelas ya? Saya ini kan wis mulai, lah iku jenenge syariat. Lek taate sampean iku lek gak diukur nganggo syariat, taat kita, ibadah kita kalau tidak kita ukur menggunakan syariat sesuai dengan yang dijelaskan Imam Al-Ghazali yang ada di sini, itu tidak masuk pada kategori taat. Makanya ibadah wong bodoh karo turune wong alim iku pangga luwe apik turune wong sing alim, ya kan? Tapi ya siksane padha sorwan wong alim lek gak nglakoni ilmune. Ya sama itu sudah. Karena pekerjaan sampean bisa jadi itu hanya sekedar pekerjaan yang tidak dinilai sebagai nilai ibadah ataupun nilai ketaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara tidurnya orang alim itu jelas memiliki tujuan yang jelas terkait dengan apa yang dibutuhkan oleh dirinya. Bisa jadi seperti itu. Jelas ya? Nah, jadi itu kudu belajar. Makanya saya bilang fikih itu piye ya gampang-gampang enak. Tapi apa salah Ustaz? Yo enggak lah, khilaf. Si akeh sing ngentuki. Sing salah iku sing gak gelem salat ngono ae lah. Sing paling enak kaya ngono. Sing paling enak kaya ngono. Lek ate tenanan pengen parak maring Gusti Allah yo ngaji, Pak. Monggo saya siap bareng lek ate ngaji iku siap bareng. Gitu. Jadi karena kenapa kok sering sekarang saya di hampir semua pengajian saya itu rata-rata memang fikihnya fikih tasawuf, karena fikih murni itu sudah hampir saya lewati, sudah hitungannya hampir dilewati yo. Wis bolak-balik dikaji mulai dari dulu basul masail ikut apa-apa ikut untuk masalah fikih murninya. Lah sekarang pengen karo noto ati, makanya kajiannya rata-rata kajian itu fikihnya fikih campur tasawuf. Di sini itu jelas fayam bagilaka ayyakuna qauluka wa fi'luka muwafiqan lis-syar'i idil ilmu wal amalu bilaktida'il syar'i iku latun karena semua amal perbuatan serta ucapan serta ilmu pengetahuan yang kita miliki tanpa mengikuti aturan syariat yang sudah diajarkan oleh Rasulullah itu kategorinya sesuatu yang sesat. Jadi sesat itu gak mek perkara aliran, penggaweane awake dhewe sing gak ngerti ilmune iku bisa kategorinya adalah sesat. Senengane sesatne wong lali karo sesate dhewe ya. Lanjut. Wayang bagilan sayukyo laka kedue sira apa laka kedue sira apa ala taro yen to ora kebujuk sapa sira bisathi wa tomatis sufiyati bisathi kelawan keenaan wa tomatis sufiyati lan keanehan bisathi tomati bisathin kelawan keanehan watomati sufiyati lan cubo utawa perkara kang gawakene wong sufi ya. Ini yang juga yang sering terjadi di kalangan kita ya juga sering. Ini diingatkan oleh Imam Al-Ghazali. Yang bagi sayukyo laka kadri siro opo Allah tangtaro yen to ora kebujuk tidak tertipu dengan apa bisathin kelawan keanehan wa tomatis sufiyati lan perkara kang gawakene wong sufi. Jangan kita tergiur dengan keanehan-keanehan dan sesuatu yang menakjubkan yang muncul dari kalangan-kalangan orang yang mengaku dirinya orang-orang sufi. Lah iya soalnya wong sufi kadang yo kaya ngono. Makane jare Gus Bah iku piye-piye lek sampean ate mempelajari ilmu pikiran sing larine nek toriko iku kudu dikuatno dhisik ilmu agamane. Kudu dikuatno dhisik ilmu fikih. Karena pikiran karo wiritan sing sering dilakoni jare yo wong-wong toriko itu pasti
pasti nanti yang akan memunculkan dalam diri kita itu adalah khayalan dunia lain, dunia kewalian, dunia lah itu ada Pak. Tapi uang itu gampang tergelincir ketika aturan fikihnya, ilmu fikihnya itu tidak kuat. Lah bukti nyata dari sebuah cerita yang sudah kita ketahui dalam manaqibnya Syekh Abdul Qadir Jailani mendapatkan gelar Sultanul Aulia itu kan juga khayalan mulai dek masane Nabi Musa itu, Nabi Musa ketemu karo Gusti Allah itu lewat cahaya kan ya kan, sampai Nabi Musa itu, sehingga setan itu memberikan gambaran dan membo atau apa ya, meniru cahaya pada waktu itu, sehingga ngomongi dek sing wiritan sing suwi, wis awakmu saiki dadi kawulaku, dadi kekasihku, salatmu wis gak usah, yo gak lolos deh. Imam Al-Ghazali, Imam Syekh Abdul Qadir Jailani ndak, karena ilmu syariatnya itu kuat. Makanya kemarin saya katakan, lek sampean seneng wiritan, seneng ngelakoni ibadah, ojo lali seneng karo ngajiin ilmu fikih, karena nanti itu cepat memang pengetahuan terkait dengan alam-alam roh, alam-alam yang lain itu cepat memang, lewat pikiran, lewat ibadah, lewat poso itu cepat nih. Yo karek sampean ngelakoni ora? Lah saya berani bilang kayak gitu krono kelakon Pak, kelakon sampean kan gak tahu toh buka sejadah ketemu duit, nggak pernah sampean. Coba ada wiritan seperti itu, sampean pakai bacaan yang biasa, sampean istiqomah, sampean akan melihat hal-hal yang seperti itu cepat aja nih Pak. Cuman lek syariat sampean gak kuat, yo bakal aneh-aneh dulu. Makanya kita tidak boleh diperingatkan keras oleh Imam Al-Ghazali, jangan sampai kita tertipu. Loh, saya pernah ada wiritan itu ya Pak, wiritan karyanya Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Awfaq. Jadi ditulis terus mari ngono didekek di kertas, ditalani dekek di kene. Iku keterangan nih jarak dalam sebelum jarak tempuh perjalanan kita nyampe 1 kilo, kita pasti akan ketemu dengan rezeki. Lu itu tak praktek no Pak, udah tenanan metu teko omah sedilu ono wong moro sret, aku pengen ngekei duit nek sampean langsung gitu Pak, ndak nunggu lama. Saya punya dulu SMA, itu sering tak gawe SMA. Jadi mulai SMA ngajinya sudah seperti itu. Ya ancene kitabnya ada kok, itu tulisannya ada, bacaannya itu ada, diwoco mari ngono dibuntel, dikai karet, didekek di gini. Itu keterangannya. Dan sebelum jangka langkah kita mencapai 1 kilo perjalanan, kita akan mendapatkan rezeki langsung. Loh itu tak praktekno Pak, tak coba. Kenyataannya iya. Tapi apa dawuh guru saya? Wis to lek gak usah koyo ngono. Lek nek koyo ngono aku gudangi. Itu kata guru saya. Almarhum Yaya Haji Ahmad Dahlan itu bilang seperti itu. Ilmu kontak, ilmu apa. Wis to aku iku iso. Tapi gak penting koyo ngono. Aku wis mari. Wis awakmu iku panggone ngaji, belajar, wiritan ya wis wiritan. Sing penting ngaji karo belajare aja sampai hilang. Aku pengen dua santri sing alim tauhid, itu dawuhnya beliau seperti itu. Jadi malah justru tidak usah pelajaran-pelajaran seperti itu, karena memang kenyataannya di kitab-kitab itu semua nanti akan diajarkan. Loh, lek dilakoni tenanan ya kan gak megawe awake dhewe. Trimo taleni cret metu sekilo wis entuk rezeki. Lek kayak gini. Loh iya, memang seperti itu. Dan ujiannya itu memang berbeda-beda. Yo wiritane yo ono, yo diajari. Jadi pertama yang diingatkan oleh Imam Al-Ghazali di sini itu jangan sampai kita itu tertipu dengan sesuatu yang aneh dan sesuatu yang mengejutkan yang dimiliki oleh orang-orang sufi. Yo kuwatir awake dhewe durung genep ilmune kok susu melok-melok perkara.